Halo Sobat Sehat, apa kabar ayah, bunda, dan si kecil di rumah? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bareng saya, Andi, di Bincang Sehat, podcast yang nemenin kamu buat ngobrolin kesehatan dengan bahasa yang renyah dan gampang dimengerti. Hari ini episode kita spesial banget. Kita bakal ngomongin soal cairan emas. Bukan minyak goreng, bukan juga emas batangan, tapi cairan ajaib yang diproduksi alami oleh tubuh seorang ibu untuk buah hatinya. Yap, kita bicara soal ASI atau air susu ibu. Banyak yang bilang ASI itu yang terbaik. Tapi seberapa baik sih? Terus gimana kalau ASInya seret? Tenang, jangan galau dulu. Kita bakal kupas tuntas bareng pakarnya, Dr. Rina. Halo dok. Halo Mas Andi, halo ayah bunda semua. Senang sekali bisa hadir lagi di sini. Wah, topik hari ini favorit saya banget nih. Soalnya ini menyangkut fondasi kehidupan manusia. Fondasi kehidupan ya dok? Dalam banget. Tapi bener juga sih dok, zaman sekarang kan susu formula udah canggih-canggih iklannya. Ada yang tambah DHA lah, tambah ini itu. Masih relevan gak sih dok jargon ASI tak tergantikan itu? Masih banget Mas Andi. Bahkan makin canggih teknologi, makin ilmuwan sadar kalau ASI itu nggak bisa ditiru 100% di laboratorium manapun. Kenapa? Karena ASI itu cairan hidup atau living fluid. Cairan hidup? Maksudnya gimana tuh dok? Ada nyawanya? Maksudnya di dalam ASI itu ada sel-sel hidup, ada sel darah putih, ada enzim, ada hormon, dan yang paling mahal, ada antibodi atau zat kekebalan tubuh. Susu formula itu benda mati, isinya nutrisi buatan, tapi dia nggak punya sel hidup yang bisa ngelawan bakteri. Kalau ASI, dia ibarat tentara siap tempur yang dikasih ibu ke bayi buat ngelindungin dia dari penyakit. Itu yang nggak ada di kaleng susu manapun. Wah, merinding saya. Jadi pas ibu menyusui, itu sebenarnya lagi transfer pasukan tentara ya ke anaknya? Betul sekali, transfer imunitas. Oke dok, kita sering dengar istilah ASI eksklusif. Itu wajib 6 bulan ya, nggak boleh dikasih air putih dikit gitu. Kasian kan haus? Nah, ini nih mitos zaman old. ASI eksklusif itu artinya selama 6 bulan pertama bayi cuma dikasih ASI. Titik, tanpa air putih, tanpa pisang kerok, tanpa madu. Kenapa? Karena lambung bayi itu masih kecil banget dan ususnya belum siap nerima benda asing selain ASI. Tenang mas, ASI itu komposisinya 88% air, jadi bayi nggak akan kehausan meski nggak dikasih air putih. Kalau dikasih air putih, lambungnya keburu penuh air, nutrisinya malah nggak masuk. Sayang kan? Oh gitu. Jadi ASI itu udah paket lengkap 3-in-1 ya. Makan, minum, sama obat. Terus dok, ada yang bilang ASI itu bisa berubah-ubah rasanya. Bukan cuma rasa, komposisinya juga pinter berubah. Ini ajaibnya. Pagi hari, ASI beda sama malam hari. Saat bayi baru lahir namanya kolostrum, warnanya kuning. Itu isinya protein tinggi buat imun. Saat bayi udah 3 bulan, komposisinya berubah lagi menyesuaikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Bahkan kalau bayinya lagi sakit flu, tubuh ibu mendeteksi itu lewat air liur bayi saat menyusu. Lalu ASInya otomatis nambahin antibodi flu di penyusuan berikutnya. Hah? Serius dok? Canggih banget, kayak smart teknologi. Serius, makanya dibilang tailor-made. ASI itu baju yang dijahit khusus pas di badan. Kalau Sufor itu all size, satu ukuran buat semua. Gila, keren banget fakta barusan. Oke, buat bayi jelas ASI itu juara dunia. Sekarang buat ibunya dok, menyusui kan capek ya? Begadang, puting lecet, punggung pegel. Ada nggak sih manfaatnya buat si ibu? Biar para bunda ini makin semangat. Banyak banget, ini win-win solution. 1. Cegah pendarahan. Pasca melahirkan, menyusui bikin rahim cepat ngerut balik ke ukuran semula, jadi pendarahan cepat berhenti. 2. KB alami. Namanya metode amenorelaktasi. Kalau menyusui eksklusif dan belum haid, itu bisa jadi kontrasepsi alami, meski tetap disarankan pakai KB tambahan ya biar aman. 3. Turunin berat badan. Nah, ini favorit ibu-ibu. Menyusui itu bakar kalori sekitar 500 kalori sehari. Setara lari 1 jam loh, Mas. Wih, diet tanpa olahraga dong. Cukup menyusui sambil nonton drakor, kurus sendiri.
Kurang lebih begitu, asal makannya nggak kalap ya, mentang-mentang busui. Dan jangka panjangnya, menyusui menurunkan resiko kanker payudara dan kanker ovarium pada ibu. Dan satu lagi dok, manfaat buat bapaknya, hemat dompet. Sangat. Coba hitung harga susu formula kaleng sebulan berapa? Bisa jutaan. ASI gratis, tis. Tinggal ibunya dikasih makan enak dan dibikin happy. Tuh, dengerin Pak Suami. Mending uang susunya buat beliin istri skincare atau makanan enak. Asinya lancar, bapak senang, anak sehat. Tapi dok, realitanya nggak seindah teori. Banyak ibu yang nangis-nangis karena asinya seret, atau anaknya bingung puting, atau harus kerja ninggalin anak. Gimana nih dok ngadepin drama perasian ini? Betul, menyusui itu proses belajar. Ibu belajar, bayi belajar. Nggak langsung pinter. Musuh utama ASI seret itu satu, stres. Hormon ASI, oksitosin, itu hormon cinta atau bahagia. Kalau ibunya stres, takut, atau dijulidin tetangga, kok anaknya kurus sih? Susunya jelek ya? Itu ASI otomatis mampet. Di sini peran ayah ASI alias suami itu krusial. Tugas ayah ASI ngapain dok? Kan nggak bisa nyusuin. Bukan ikut nyusuin ya, tapi menciptakan lingkungan yang nyaman. 1. Pijat punggung istri, biar rileks, ASI lancar. 2. Bantu gendong atau ganti popok, biar istri bisa tidur cukup. 3. Jadi tameng. Kalau ada tetangga atau mertua yang komen negatif, suami yang maju ngebelain istri. Anak saya sehat kok, istri saya hebat. Itu bikin mental istri naik. Jadi supporter garis keras ya. Terus buat ibu bekerja gimana dok? Manajemen ASI perah, ASIP. Iya, ibu bekerja tetap bisa ASI eksklusif. Kuncinya manajemen perah. Mulai nabung stok ASI di freezer 2 minggu sebelum masuk kerja. Di kantor, usahakan pumping tiap 3-4 jam. Dan ingat, jangan lihat hasil perahan temen di medsos yang sekulkas penuh. Itu bikin stres. Sedikit pun disyukuri, karena ASI itu soal supply and demand. Makin sering dikeluarin, makin banyak produksinya. Jangan bandingin sama kulkas orang lain. Not to self nih buat para bunda. Dok, waktu cepet banget berlalu. Kita udah bahas dari kandungan ajaib ASI, manfaat buat dompet bapak, sampai peran suami. Sebelum kita tutup, saya mau Dokter Rina kasih pesan semangat buat para pejuang ASI di luar sana. Mungkin ada yang lagi lecet putingnya, lagi begadang matanya panda, atau lagi pumping sembunyi-sembunyi di kantor. Untuk semua bunda hebat, menyusui itu adalah tanda cinta yang keras kepala. Mungkin rasanya lelah, sakit, dan penuh drama. Tapi percayalah, setiap tetes yang bunda berikan itu adalah investasi kesehatan, kecerdasan, dan ikatan batin yang akan dibawa anak sampai dia tua nanti. Jangan merasa sendiri. Kalau ada masalah, cari konselor laktasi. Minta bantuan suami. Dan kalaupun karena kondisi medis tertentu, bunda tidak bisa memberikan ASI, jangan merasa gagal jadi ibu. Kasih sayang ibu tidak diukur hanya dari mililiter susu, tapi selagi bisa diperjuangkan, ASI adalah hak anak yang terbaik. Semangat mengasihi. So sweet dan powerful banget pesannya. Tanda cinta yang keras kepala. Keren. Terima kasih banyak Dokter Rina sudah mampir dan bagi ilmu mahal ini. Sama-sama Mas Andi, sukses terus buat Bincang Sehat. Oke Sobat Sehat, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi, buat para ayah, pulang dari sini peluk istrinya, bilang makasih ya udah nyusuin anak kita, dan pijitin punggungnya. Buat para bunda, kalian luar biasa. Jangan lupa follow Bincang Sehat di platform kesayangan kalian. Share episode ini ke grup WA keluarga biar pada melek ASI. Saya Andi pamit. Saya Dokter Rina pamit. Salam sehat, semangat mengasihi.